terhormat Bapak Dr. Andes Suparna selaku Kepala Sekolah SDN Ulu Jambi 01, yang terhormat Ibu Yusna selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Ibu Lasmida selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, seluruh peserta, Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam sehat dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Sisma Putri Wiguna sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan diseminasi hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah yang diwakili Ibu Wakil Kepala Sekolah. Ketiga, penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar, dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara kedua, yakni sambutan dari Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Yusna, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suparna selaku pimpinan SDN Ulu Jambi 01. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Ulu Jambi 01, dan juga Ibu Sisma sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang mengundang kita semua ya dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Yang mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua mendapatkan informasi yang jelas ya dari Ibu Sisma Wiguna sebagai narasumber ya. Iya. Udah tahu kan artinya diseminasi ya? Apa? Belum? Iya. Diseminasi itu kan artinya apa? Itu juga kepada kita nih, kelompok atau individu, untuk mendapatkan informasi, supaya dengan mendapatkan informasi ini kita nanti bisa secara sadar bisa memanfaatkan dari informasi tersebut. Nah, mungkin kita juga bisa mengikuti
langkah-langkah apa yang sudah Bu Sisma jalankan ya, sehingga bisa sukses mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini sampai bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa tadi Bapak titip salam, intinya di kegiatan ini Bu Sisma jangan segan-segan berbagi ilmu ya, karena memang dalam agama kita ilmu itu, kita kalau punya ilmu nggak boleh pelit ya Bu, harus berbagi, karena ilmu itu adalah amalan yang membawa kita sampai akhirat. Meskipun orangnya sudah tiada, tapi insya Allah ya, kalau ilmu itu adalah jariah, pahala yang mengalir terus ya Pak Ustadz ya, seperti itu kira-kira ya. Saya hanya bisa menyampaikan, mungkin sekali lagi saya hanya memberikan semangat kepada Bu Sisma, tingkatkan terus semangatnya ya sampai berhasil, dan jangan lupa kalau sudah berhasil beri semangat juga kepada guru-guru yang lain supaya bisa mengikuti apa yang bisa menjadikan Bu Sisma ini berhasil dalam kegiatan mengikuti calon guru penggerak anak tertentu sampai bisa berhasil. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusna. Hadirin sekalian, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Sisma Putri Wiguna kami persilahkan. Terima kasih Bu Yayat selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk hadir di acara diseminasi saya. Diseminasi saya ini maksudnya untuk pengimbasan kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa berharap bermanfaat untuk teman-teman semua apa yang nanti akan saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini mohon maaf bukan bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Wadah untuk kita semuanya berbagi ilmu, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Jika nanti saya salah, mohon dikoreksi, gitu Bapak Ibu ya. Oke, pagi-pagi ke warung Potuti. Cakep. Beli minyak untuk goreng bakwan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik hati. Selamat menyimak materi yang akan saya bawakan. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang penerapan budaya positif. Di dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa materi. Kita bisa menerapkan disiplin positif untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Lalu kemudian nanti kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada posisi kontrol kita sebagai guru, di mana sih posisi kita sebenarnya. Lalu kemudian ada keyakinan kelas. Lalu yang terakhir segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas semuanya. Baik, lanjut. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya di sini adalah
Kita sebagai guru mengantarkan anak didik kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti bukan berarti tidak belajar, namun merdeka dia bisa memilih dan kita bisa mewadahkan apa yang dia inginkan. Perubahan paradigma belajar. Saat ini sudah banyak sekali paradigma belajar kita yang sudah berubah ya Bapak Ibu. Yang tadinya belajar kita hanya di kelas, yang tadinya belajar kita hanya melihat buku saja, yang tadinya belajar kita hanya berpusat kepada guru, gitu. Informasi semuanya dari guru. Namun sekarang sudah banyak berubah paradigma belajar kita. Ada perubahan belajar ternyata bisa melalui jarak jauh. Belajar bisa kita tidak hanya di kelas saja, bisa melalui alam terbuka. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar di luar, belajar menyatu dengan alam. Lalu yang tadinya hanya fokus dengan gurunya, sekarang yang berubah apa? Kita yang harus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi kita harus tahu anak-anak itu butuhnya apa. Si ini begini, si itu begitu. Jadi kita yang harus benar-benar memahami kondisi anak-anak kita sendiri di kelas. Begitu. Lalu kita ada kegiatan Bapak Ibu berpasangan. Ada 2 orang berpasangan, yang satu menjadi si A, misalkan yang satu menjadi si B, yang satu mengapalkan tangan. Nah, si B menjadi teman yang mencoba untuk membujuk, membuka apa isi kepala tangan temannya. Ilustrasikan yang mengepal tangan, ada sesuatu benda di dalam kepala tangan Bapak Ibu, misalkan benda yang berharga buat Bapak Ibu, atau sebuah rahasia, atau pokoknya itu yang berharga banget buat Bapak Ibu. Nah, si temannya ini membujuk dengan merayu, pokoknya berusaha untuk membuka. Yuk, coba yuk kita praktikan berpasangan. Siapa yang mengepal, siapa yang menjadi temannya? Mengepal aja, mengepal. Yang satu mengepal, yang satu menjadi si B. Si A, ya sobeklah secara kertas kecil, tapi nggak apa-apa, nggak usah ya. Ceritanya di dalam genggam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang rahasia. Nah, yang satunya lagi menjadi si B. Si B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Pokoknya agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Yuk, sudah siap? Sudah siap? Oke, coba yuk. Coba yuk dikepal tangannya. Saya kasih waktu 15 hitungan sampai 15 ya. 1 2 3 10. Oke, waktunya habis. Nah, dari kegiatan tersebut apa yang terjadi? Ya, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan atau Bapak Ibu tetap kekeh mempertahankan hal tersebut yang ada di tangan? Oke. Apakah ada yang membuka kepala tangan Bapak Ibu karena bujuk rayu temannya? Ada. Mengapa? Karena mudah dirayu. Oke. Apakah ada yang tetap menutup kepala tangan Anda? Ada. Ada. Mengapa? Saya pendirian. Oh iya, tetap yang pendirian. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu?
Siapa? Ayo. Iya, betul. Yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, jadi mau dibuka atau mau ditutup, nggak ada yang salah. Jadi sesuai dengan kebutuhan si yang mengepal itu. Kalau memang dia membutuhkan apa yang diberikan sama si B, mungkin dibuka. Tapi kalau dia tetap kekeh tidak mau bahwa itu rahasia, ini penting buat si A-nya, ya dia tidak akan membuka. Jadi tidak ada yang salah, tergantung kebutuhan si pengepalnya itu sendiri. Tidak ada, intinya tidak ada yang bisa mengontrol diri saya. Dia bisa membuka atau menutup, itu tergantung si pengepalnya itu sendiri. Lanjut. Oke, dalam teori kontrol, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa kita mengontrol murid kita? Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini di sini kita meluruskan tentang makna kontrol itu sendiri. Apakah iya benar orang dewasa itu berhak mengontrol anak kecil? Apakah benar kita udah sebagai guru kita berkuasa mengontrol anak didik kita? Ya, jadi tadi permainan itu menggambarkan bahwa kita nggak bisa mengontrol siapapun. Ya, kalau misalkan murid mau kita atur, itu adalah murid itu sendiri yang mengizinkan si gurunya mengontrol si murid. Jadi kita sebagai guru diizinkan sama murid untuk mengontrol dia. Tapi ketika ada murid yang memang tidak mau dikontrol, ya memang dia kekeh dengan pendiriannya dia. Tapi bukan berarti dia bisa dikontrol. Wah, berarti ini anak nurut nih sama kita. Itu persepsi yang salah bahwa murid itu mengizinkan kita sebagai guru untuk mengontrol dia. Lanjut. Perubahan paradigma belajar tentang tadi stimulus respon pemikiran-pemikiran kita yang lama dengan teori kontrol. Dalam stimulus respon berpandangan kebutuhan kita itu semua sama. Ya, tapi ternyata dalam teori kontrol berpandangan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal itu sama dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol berpandangan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak semua orang berpikiran sama. Yang ketiga, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol kita berusaha memahami, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang memaksa kamu harus sesuai apa yang kita pendapat kita, tidak, tapi kita yang harus berusaha memahami pandangannya orang tersebut. Kita nggak boleh memaksakan orang untuk sesuai dengan pendapat kita. Selanjutnya, dalam stimulus respon kita berpendapat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu yang salah. Betul Bapak Ibu? Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Dalam teori kontrol berpendapat bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mau itu perilaku yang negatif ataupun perilaku yang positif, itu memiliki tujuan. Kalau ada anak-anak kita yang aktif, anak-anak kita yang tidak bisa diam, nah perilaku-perilaku itu mungkin kita anggap negatif, tapi bahwa perilaku mereka itu memiliki tujuan. Nanti kita belajar lebih dalam, kupas tuntas lagi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih tujuannya? Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain.
di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam praktek menggenggam tangan rayuannya gagal, ada yang memaksa-maksa, buka dong gitu. Ada nggak yang memaksa? Iya, pasti ada. Iya. Iya, itu pasti terjadi saat bujuk rayunya itu gagal. Pasti langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan biar tangan ini terbuka. Nah, itulah ada pengancaman, ada pemaksaan. Lanjut, kolaborasi dalam teori kontrol. Jadi jika memang apa yang kita inginkan tidak terlaksana, kita bisa berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kita jangan beranggapan kita itu selalu menang, kita itu selalu ingin juara, orang lain yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, kita harus merubah pemikiran kita, paradigma kita tentang model berpikir menang-menang. Semuanya itu berhak untuk menang, semua itu berhak untuk bisa, semua orang itu punya kesempatan. Begitu. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari pandangan stimulus respon ke dalam teori kontrol? Stephen R. Covey dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit demi sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi jika kita ingin melakukan perubahan, jika kita ingin anak kita baik, maka kita dulu yang harus menjadi panutan. Kita dulu yang harus jadi baik, kita dulu yang harus siap. Kalau kita ingin mengajar, anak kita ingin tertib, berarti kita dulu gurunya yang harus siap. Anak jadi bisa melihat kita, wah gurunya sudah siap, jadi kitanya siap juga untuk belajar. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu, bahkan di sekolah kita juga punya nilai-nilai disiplin, betul? Namun di dalam budaya positif kita bisa menambahkan kata positif. Jadi jangan hanya sekedar disiplin saja, kita tambahkan menjadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama-sama. Apa saja nilai-nilai kebaikan yang kita yakini untuk membangun budaya positif di sekolah, untuk membangun budaya positif di kelas, gitu. Nah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Piaget Dewantara dan Diana Gosen berpendapat disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, terlepas dari sukunya apa, agamanya apa, bahasanya apa, dan serta latar belakangnya. Jadi tidak memandang latar belakangnya dia itu apa, tapi nilai apa yang bisa kita yakini bersama sebagai nilai kebaikan untuk dilaksanakan di sekolah atau di kelas. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah disiplin yang sudah kita buat di kelas ataupun di sekolah sudah efektif, sudah berjalan, sudah ditaati oleh semuanya? Nah, apakah masih perlu ditinjau kembali? Jawabannya adalah sangat perlu. Disiplin ataupun visi misi, bahkan visi misi sekolah itu harus ditinjau sesering mungkin. Apakah ini sudah efektif berjalan untuk murid-murid kita di sekolah? Keyakinan-keyakinan kelas kita dibuat bersama. Apakah iya murid-murid kita semuanya
yakin dengan itu, ternyata tidak efektif, itu harus dirubah, harus diganti. Begitupun disiplin di sekolah. Jika memang tidak efektif, kita harus ganti, kita harus ubah. Lanjut, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat pujian, untuk mendapat senyuman, atau bahkan melakukan sesuatu untuk terhindar dari teguran pemimpin kita? Pernah? Iya, jadi mungkin kita datang ke sekolah harus tepat waktu karena takut ditegur sama Bapak Kepala Sekolah gitu. Nah, itu berarti motivasi kita berasal dari luar, bukan berasal dari diri kita sendiri. Namun bagaimana kalau motivasi itu berasal dari diri kita sendiri? Kita datang tidak terlambat untuk apa? Sebagai guru. Sebagai apa? Iya, sebagai contoh. Itu kalau Bapak Ibu berpikiran seperti itu berarti Bapak Ibu sudah meyakini nilai kebaikan yang diterapkan di sekolah, bahwa tidak boleh terlambat itu untuk panutan, untuk contoh sebagai murid, bukan untuk takut ditegur oleh pimpinan. Seperti itu. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sering kita lakukan kepada murid-murid kita di kelas, kita membuat peraturan kepada orang lain, berarti kepada murid-murid kita, untuk murid-murid kita mendapat kepatuhan yang ternyata terkadang gagal mereka laksanakan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan adanya disiplin, kadang membuat gak nyaman, jadi terburu-buru datang ke sekolah, jadi takut diomelin, jadi merasa tidak nyaman. Bukan karena apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, seperti tadi yang sudah kita bahas. Tujuan mulianya untuk dicontohkan oleh murid-murid kita. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau dalam kurikulum kita saat ini itu sudah diterapkan juga dari dulu, sebenarnya sudah diterapkan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau yang di kurikulum baru sekarang, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita terapkan kepada anak murid adalah P5, Profil Pelajar Pancasila, yang berisi satu, siapa yang apa? Profil Pelajar Pancasila. Satu, beriman, bertakwa. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Itulah nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan yang akan timbul kepada murid kita di kemudian hari.
Lanjut, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu memiliki motivasi. Apakah itu motivasinya berasal dari luar, ekstrinsik, atau berasal dari dalam, intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Ternyata jika kita melakukan sesuatu termotivasi karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman, berarti ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Paradigma kita harus berubah tentang pembelajaran kita. Kalau zaman dulu kita memberikan sesuatu, memberikan gift kepada murid-murid kita agar mereka merasa semangat, agar mereka merasa lebih terpacu belajarnya, ternyata itu mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian yang berdampak mereka jadi tidak menghargai dirinya sendiri. Dia mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi di situ dia tidak menghargai dirinya sendiri. Misal contoh di rumah kita dengan anak-anak kita sendiri. Anak kita sudah bisa menulis namanya sendiri. Wah, mama, aku udah bisa nulis namaku sendiri loh. Wah, hebat nih, mama kasih es krim. Nah, ternyata itu adalah sebuah tindakan yang salah. Iya. Mereka jadi tidak menghargai dirinya sendiri. Mereka jadi tidak menghargai dirinya bahwa dia sudah melewati tahap lebih baik setiap harinya. Setiap harinya dari dia tidak bisa menulis, dia hanya bisa menulis 1 huruf, ternyata dia sudah bisa menulis namanya sendiri. Nah, dia jadi kehilangan menghargai dirinya sendiri. Lanjut, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi yang bagus adalah mereka melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasarnya. Apa aja Bapak Ibu? Kebutuhan makanan, betul ya. Kebutuhan apa lagi? Kasih sayang, betul. Sandang, betul. Oke. Kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori kontrol ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan. Jadi setiap manusia juga butuh akan rasa senang. Kebutuhan untuk merasa senang. Yang keempat, penguasaan. Mereka juga ternyata manusia itu punya kebutuhan penguasaan. Yang terakhir, kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak didik kita itu membutuhkan ini semua Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas mereka suka ngisengin temannya, mereka bukan nakal. Mereka ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi sama dirinya dia. Di sini ada kasus Bu Sisma, guru kelas 5C di SDN Ulu Jami 01, sedang bingung menghadapi ulah muridnya yang bernama Adit. Beberapa anak di kelas 5C mengadukan kepada Bu Sisma bahwa makanannya direbut sama si Adit. Anak-anak ngadu, si Adit seringkali meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi sebagai Bu Sisma, apa yang akan Anda lakukan? Apa Bapak Ibu?
Aditnya diajak ngobrol, ditanyakan gitu, kenapa dia melakukan hal tersebut. Lalu menurut Anda, kira-kira apa alasan Adit melakukan hal itu? Banyak hal yang dia harus butuhkan untuk dirinya, melengkapi untuk dirinya dia sendiri. Lanjut. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama, yang bersifat fisiologis ada kesehatan, ada rumah dan makanan. Bersifat biologis adalah salah satu bagian dari proses reproduksi. Dan bersifat psikologis, kebutuhan bertahan hidup itu membutuhkan kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jika si Adit menjawab karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia ingin bertahan hidup karena dia lapar. Gitu. Ya, jadi jangan anggap, wah nakal nih kamu nih, setiap hari mintain bekal teman kamu gitu. Ya, kita harus merubah paradigma berpikir kita. Lanjut, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan keinginan untuk tetap bertahan, tetap terhubung dengan orang lain. Nah, jika si Adit ditanya, jawabnya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang melihat temannya merasa diperhatikan. Dia merasa senang diperhatikan sama teman-temannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada ibu gurunya, pasti kan temannya melapor tuh. Nah, si Adit tuh senang, ternyata teman saya perhatian sama saya gitu. Disinilah Adit sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya. Begitu. Lanjut, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kalau si Adit kita panggil, kenapa kamu melakukan hal itu kepada teman kamu? Kenapa kamu mengambil makan teman kamu? Kalau jawabannya dia adalah, saya merasa hebat bu, teman-teman saya jadi takut sama saya gitu. Nah, ternyata dia sedang memenuhi dasar akan kekuasaan. Dia mau berkuasa ya, biar teman-temannya takut sama dia. Lanjut, kebutuhan kebebasan akan pilihan. Jika si Adit kita tanya, jawabannya adalah bosen bu, bekal makanan yang dibawakan sama ibu di rumah itu aja ya, selalu sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Di sini Adit sedang memenuhi kebutuhannya dia akan kebebasan pilihan. Dia bosan. Nah, jika anak-anak kita sedang belajar, dia terlihat lesu, dia terlihat cemberut, dia terlihat apa, mungkin dia bosan dengan pelajaran yang kita terapkan itu saja. Ya, jadi dia juga punya kebutuhan. Kita harus mewadahinya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih bervariasi lagi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jika Adit kita tanya, lalu jawabannya dia adalah iseng aja bu. Nah, di sini dia sedang menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi dia senang, lucu, jadi dia butuh bercanda gitu. Dia butuh kesenangan. Mungkin dia di rumah jarang bercanda sama orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang tuanya diajak main, orang tuanya, ya nanti dulu ya nak, ini lagi ada WA, ya nanti dulu ya nak. Itu terjadi juga dengan diri saya. Ternyata anak-anak kita bisa melampiaskannya dimanapun, di sekolah maupun di lingkungan bermainnya dia ternyata butuh kesenangan. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak di kelas, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita bisa melakukan ice breaking.
biar anak-anak tidak merasa bosan. Ice breaking itu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak apa tadi? Kesenangan, ya. Lalu belajar di alam terbuka. Nah, betul Bu Yusna, kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak juga butuh bebas untuk belajar di kelas mulu Bu. Sekali-sekali Bu belajar di luar gitu. Lanjut yang ketiga, belajar sambil bermain. Nah, kita bisa memberikan mereka kebutuhan dasar mereka dengan belajar sambil bermain. Kita bisa membuat games-games yang interaktif. Kita bisa seperti PLBJ, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita bawakan sambil bermain. Seperti tak ada lubang tuh kalau di kelas 5. Ayo praktekkan di lapangan. Kalau kelas lain ada permainan apa, sebisa mungkin kita praktekkan Bapak Ibu biar anak-anak tidak merasa bosan berada di kelas terus. Lalu kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Lanjut. Oke, kita ice breaking dulu yuk biar gak suntuk. Ya Bapak Ibu, kita berdiri. Olahraga siang hari. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di mana sih? Kita bahas bersama-sama yuk. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu bisa di posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Yang keempat, Bapak Ibu bisa menjadi ada di posisi pemantau. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa berada di posisi manajer. Sebagai penghukum, ini memiliki ciri-ciri. Biasanya hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kalau kita menghukum anak-anak dengan nada suara yang tinggi, terus bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Kamu tuh ya dibilangin susah banget nggak nurut-nurut. Mau jadi apa kamu? Oke. Dan ciri-ciri kalimatnya adalah terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu sih? Patuhi aturan saya dong. Atau awas. Nah, ada juga kita kadang berkalimat kamu selalu aja salah. Ya, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai deh nih. Kamu selalu terakhir deh nyelesainnya. Nah, itu ternyata kita sedang menghukum anak dengan kata-kata kita. Hasilnya apa? Anak bisa menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Murid berkata, biarin aja, nanti juga bu guru marah-marah lagi. Dampaknya murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi nggak ada kapok-kapoknya karena udah terbiasa melihat kita marah-marah. Lanjut, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya kita ada di posisi itu adalah nada suara kita melas,
halus, dan sedih. Nah, bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Kita merapat sama anak, kita omongin pelan-pelan. Nah, ciri-ciri kalimatnya itu adalah, ibu kecewa deh sama kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Kamu gak kasihan sama ibu? Nah, tolong dong, jangan kayak gini. Nanti ibu domelin sama bapak kepala sekolah. Nah, ternyata di situ kita sedang membuat anak-anak merasa bersalah karena kita takut diomelin sama pimpinan kita. Hasilnya apa kepada murid-murid kita? Dampaknya adalah murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid berkata, maafin saya ya bu. Nah, dampaknya murid-murid akan merasa rendah diri karena mereka selalu disalahkan. Lanjut, ada posisi sebagai teman. Ciri-cirinya apa kita sebagai teman? Nada suara kita ramah, akrab dengan murid, dan kita suka bercanda. Bahasa tubuhnya kita merapat sama anak, dekat gitu, maksudnya dekat sama anak. Terus kita menatap mata anak itu ketika kita sedang berbicara. Lalu kita sering tersenyum, bercanda sama mereka. Nah, itu kita sedang di posisi sebagai teman. Lalu ciri-ciri kalimatnya apa? Ayolah bantu bapak, demi bapak. Ingat nggak bantuan bapak yang selama ini udah bapak kasih? Ya sudah, kali ini misalkan dia sedang melakukan kesalahan, ya sudah, gak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, bicarakan sama orang tua kamu. Nah, itu ya, kita sedang berada di posisi sebagai teman dengan anak-anak murid kita. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada kita. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan kita untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah murid hanya akan berbuat sesuatu bila kita yang menyuruh. Murid akan hanya tertib bila ada kita. Jika ganti guru lain di kelas, nah dia akan berbuat ulah. Gitu. Itu kita jika posisi kita sebagai teman. Lanjut, jika kita dalam posisi sebagai pemantau, apa ciri-cirinya? Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya misalkan anak itu tidak mengerjakan PR. Ternyata si gurunya itu sudah nyatat. Nih, lihat, udah berapa kali kamu gak ngerjain PR. Nah, disitulah posisi kita sebagai pemantau karena kita punya catatan. Kalau kita punya catatan tentang perilaku si murid, berarti posisi kita ada di pemantau. Kita pantau anak itu udah berapa kali dia berbuat, udah berapa kali dia begitu, udah berapa kali dia begitu. Nah, kalimatnya, peraturannya apa? Lalu apa yang pernah kamu lakukan? Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Hasilnya, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Murid berkata, berapa banyak bintang harus saya peroleh, Bu? Nah, biasanya ini kalau kita sering memberikan penghargaan seperti bintang, kalau kamu rajin dikasih bintang nih, gitu. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan selalu berharap. Lanjut, posisi yang terakhir, manajer. Ciri-ciri sebagai manajer untuk anak didik kita, nada suara tulus, bahasa tubuh nggak kaku, mendekat kepada murid, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, di posisi manajer ini biasanya guru memanggil murid, lalu kemudian berbicara tentang permasalahan yang sedang dihadapi, lalu
Guru menggiring murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini guru tidak menghardik, guru tidak fokus kepada permasalahan, namun guru biarkan anak untuk mencari solusi. Kalimatnya, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti yang sudah kita buat, itu seperti peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan lebih bagus. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Hasilnya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Contoh, misalkan murid kita di kelas, dia menyenggol botol minum temannya. Nah, jika kita sudah terbiasa melakukan posisi kita sebagai manajer, anak itu menjadi tahu dia harus apa. Jika dia menumpahkan botol minum temannya, dia harus apa, gitu. Tapi kalau posisi kita yang sebagai yang pertama tadi menghukum, ya dia akan cuek aja. Dia jatuhin botol temannya, dia cuek aja, dia diem aja. Palingan kan juga diomelin sama bu guru. Nah, dalam hati dia gitu. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, dia menjatuhkan botol minum temannya, dia pasti hal yang dilakukan pertama adalah meminta maaf karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah dia akan membersihkan karena dia tahu konsekuensinya. Kalau botol tumpah berarti becek, saya harus ngepel, begitu. Jadi bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Lanjut. Dari 5 posisi kontrol tadi, jika dibuat tabel seperti ini, posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu menggiring anak-anak kepada identitas gagal. Sedangkan menjadi teman dan pemantau itu menggiring anak-anak menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Namun ada yang lebih baik, yaitu posisi sebagai manajer, membawa identitas anak-anak berhasil sukses karena anak-anak bisa mengontrol dirinya dia sendiri. Dia tahu bagaimana dia menghadapi suatu masalah dan bisa mencari jalan keluarnya. Nih coba Bapak Ibu, kita main tebak-tebakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan dari 5 posisi kontrol tadi? Kira-kira si penghukumkah? Si pemantaukah? Siapa? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita ada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita mengucapkan kamu tidak pernah benar melakukannya, nah itu kita ada di posisi penghukum. Lalu kalau kita berkata ayolah lakukan demi ibu, itu kita ada di posisi teman. Lalu kalau kita berkata apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, nah itu kita sebagai pemantau karena kita bisa mencatat berapa kali dia melakukan kebaikan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu kita kan bertanya kepada anak-anak, mengajak mereka untuk bertanggung jawab, menyelesaikan masalah. Berarti kita di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir deh. Nah itu di situ kita sedang menjadi penghukum. Tapi itu kan membuat orang merasa bersalah, nggak ada di 5 pengontrol tadi. Ada Bu. Ada. Yang pertama membuat orang merasa, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya, kita suka membuat peraturan di kelas, betul Bapak Ibu? Kita membuat peraturan di kelas biasanya awal-awal tahun ajaran baru membuat peraturan. Nah, apakah peraturan yang kita buat itu sudah efektif kepada anak-anak? Sudah dijalankan benar-benar oleh anak-anak? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, tapi kalau kita biasakan kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kita ganti kata-katanya menjadi keyakinan. Kenapa kita ganti kata-katanya menjadi keyakinan? Agar anak-anak melakukan hal-hal yang kita sepakati dengan penuh keyakinan. Jadi dia yakin dia melakukan itu karena kebaikan. Jadi bukan terpaksa. Kalau peraturan cenderung kepada keterpaksaan. Dia harus melakukan itu ya terpaksa. Emang itu peraturan kelas, diomelin sama bu guru gitu. Tapi kalau kita ganti kata-katanya menjadi keyakinan,
kita ajak anak-anak untuk selalu meyakinkan apa yang dia lakukan itu baik, selalu berbuat baik, akan berdampak positif, kita yakinkan secara terus-menerus, maka insya Allah anak-anak akan yakin bahwa berbuat baik itu memang dampaknya positif. Lanjut. Kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan tersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Contoh, di COVID ini, kenapa kita pakai masker? Kenapa? Karena kita yakin bahwa ada virus dan kita bisa terjangkit penyakit kalau kita tidak pakai masker. Melibatkan seluruh siswa, biarkan mereka berpendapat apa yang harus dilakukan agar di kelas kita itu menjadi aman, tertib, damai. Nah, biar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang pertama, kita libatkan anak-anak untuk berpendapat. Yang kedua, menuliskan semua pendapat di papan tulis. Kita ajak anak-anak kita untuk menulis papan tulis. Ayo maju satu, Pak Dwi, tulisin apa itu keyakinan anak. Membuang sampah sembarangan, keyakinan dari si Pak Dwi. Ayo maju lagi, keyakinan apa menurut kamu yang harus dilakukan? Mendengarkan guru ketika belajar. Oke, tulis. Sampai semuanya. Nah, jika semua sudah menulis susunan keyakinan kelas sesuai prosedur, nah tinjau kembali daftar pendapat yang sama. Pasti dari 32 anak nggak mungkin berbeda, pasti ada yang sama. Nulis lagi membuang sampah pada tempatnya, nulis lagi mendengarkan guru. Nah, yang sama-sama itu kita ajak anak-anak untuk memilih-milih. Kita ajak untuk, yuk yang ini sama buang. Nah, sambil kita tulis lagi di sampingnya. Nah, akhirnya dapat berapa keyakinan kelas yang kita buat nanti. Kalau sudah kita dapat keyakinan bersama-sama, setelah selesai keyakinan itu ditandatangani oleh semua murid bahwa dia harus meyakini apa yang dia tulis. Nah, keyakinan kelas bisa ditempel agar semua warga kelas bisa membacanya. Di sini ada kegiatan saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Iya, suaranya nggak keluar ya. Di sini saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, bersama murid-murid. Iya ya, boleh minta. Ya udah, berarti harus ditonton sampai habis. Makanya disimak ya Bapak Ibu ya. Iya, suaranya nggak kedengeran. Ya, itu padahal nggak gitu. Ada. Aduh, bisa itu yang bisa tahu nggak ada. Nah, semester yang kedua. Jadi saya meninjau ulang bahwa di semester 1 kemarin banyak keyakinan yang tidak terlaksana. Jadi saya buat keyakinan yang baru di semester 2 agar anak-anak mengingat lagi bahwa kita harus selalu berbuat kebaikan. Oke, nah yang selanjutnya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lanjut, apa perbedaannya? Perbedaan hukuman dan perbedaan disiplin. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi intinya kalau hukuman ini tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau hukuman hanya dari si guru aja, murid nggak tahu-tahu, atau dia dikasih hukuman tanpa kesepakatan berdua. Tapi jika disiplin ini dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi
konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi. Jadi biasakan anak kita itu sama anak-anak untuk membuat konsekuensi bersama. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya apa? Jadi sudah sama-sama saling tahu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk membuat murid kita menjadi lebih baik, biasanya harusnya kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, lalu kita stabilkan identitas mereka. Biasanya itu dengan kata-kata, kamu kenapa? Kok tadi main di tangga perosotan gitu. Nah nanti anaknya jawab, iseng aja bu, gitu. Nah biasanya kita jawab, gak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Nah disitu kita menstabilkan identitas dia. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu? Iya bu, iseng aja. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya lagi ke anak-anak, apakah nggak ada cara yang lain untuk keisengan kamu itu yang tidak berbahaya untuk diri kamu? Lalu yang terakhir, tahapan yang menanyakan keyakinan. Ketika dia kita tanyakan kenapa melakukan itu, kita sudah membuat keyakinan apa di kelas, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Iya bu, berbuat baik dimanapun gitu. Nah berarti kamu sudah melanggar keyakinan. Hal itu salah atau benar? Salah bu, berarti si anak tahu itu salah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Jadi tugas kita adalah menggiring anak untuk agar dia tahu apa kesalahannya, lalu itu salah atau benar. Jangan kita langsung menghardik, itu salah kamu kayak gitu, ntar kamu jatuh kalau mau benjol. Nah jadi kita tanya dulu, itu salah apa benar? Salah bu. Apa misalkan yang terjadi kalau kamu melakukan itu? Kalau saya benjol bu. Nah jadi biar dia sendiri yang mencari alasannya dan dia sendiri yang mencari jalan keluarnya. Itu harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Lanjut, menstabilkan identitas tadi ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada kata-kata, saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini biasanya kata-kata yang digunakan dalam menstabilkan identitas. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Jika anak-anak berbuat suatu hal yang salah, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Kita sudah punya keyakinan kelas belum? Kita sudah membuat keyakinan apa? Gitu. Jadi biar anak tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan yang kita buat. Nah di sini saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak saya yang sedang bermain air. Boleh simak ya. Aduh, Vino, kenapa kamu main air? Aduh, maaf bu. Basah. Ya sudah, matikan kerannya. Kamu kembali ke kelas. No, tadi ibu dapat laporan dari Bu Yeyet. Bu Yeyet terkena cipratan air saat Vino sedang bercuci tangan. Kata Bu Yeyet, Vino mencuci tangan sambil bermain-main air. Iya bu. Membuang-buang air. Iya. Iya bu. Menurut Vino, hal itu salah atau benar? Salah bu. Ya, tidak apa. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Vino pasti punya alasan mengapa Vino melakukan hal itu. Nah, coba sekarang ceritakan sama Bu Sisma. Apa alasan Vino melakukan hal itu? Karena saya senang bermain-main air. Karena itu seru bu. Ya, pasti seru sekali ya bermain-main air gitu. Baik, kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas?
Iya, Bu. Oke, kesepakatan kelas apa yang kita sepakati? Menjaga tingkah laku. Menjaga tingkah laku. Dimanapun kita harus menjaga tingkah laku kita, betul? Betul. Oke, apakah Vino meyakini keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Baik, kalau Vino meyakini keyakinan kelas kita, apakah Vino bersedia memperbaiki tingkah laku Vino? Bersedia, Bu. Bersedia, baik. Kalau Vino bersedia memperbaiki tingkah laku Vino, apa yang akan Vino lakukan untuk memperbaiki tingkah laku Vino? Meminta maaf kepada Bu Yayet dan tidak membuang-buang air ketika mencuci tangan. Oke, mulai kapan Bu Sisma bisa melihat perubahan tingkah laku Vino? Mulai besok, Bu. Mulai besok? Iya, Bu. Oke, pinter. Bu Sisma tunggu perubahan Vino mulai besok ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke kelas, belajar lagi ya. Terima kasih. Nah, ini ada kasus yang kedua, anak juga berbuat salah. Di sini ceritanya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar akan penguasaan. Nadira, Alin, Ibu dengar tadi kalian di kelas bertengkar ya? Iya, Bu. Habisnya dia menuduh saya menyontek. Lalu kamu marah? Iya dong, Bu. Saya marah. Saya membela diri saya karena saya tidak melakukan hal itu. Iya, bagus. Membela diri itu benar. Namun, ada satu sikap yang harus Nadira tanamkan di diri Nadira. Sikap apakah itu? Siap sabar, Bu. Ya, betul. Sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi suatu hal. Karena sabar dapat mengontrol emosi kita. Ya. Iya, Bu. Oke, Alin. Apakah yang Alin tuduhkan kepada Nadira itu benar? Ada bukti? Tidak, Bu. Tidak ada bukti. Menurut Alin, yang Alin lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu. Baik, tidak apa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita pernah membuat keyakinan kelas, bukan? Pernah, Bu. Iya, pasti Alin ada alasan melakukan hal ini. Sekarang ceritakan sama ibu, apa alasan Alin menuduh Nadira menyontek? Karena saya kesal, Bu. Dia terpilih sebagai ketua kelompok. Karena kesal terpilih sebagai ketua kelompok. Alin menginginkan Alin yang terpilih menjadi ketua kelompok. Iya, Bu. Kita sudah pernah membuat keyakinan kelas, bukan? Sudah, Bu. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Saling menghargai keputusan bersama, Bu. Betul sekali, saling menghargai keputusan bersama. Oke, apakah Alin meyakini keyakinan kelas kita? Meyakini, Bu. Meyakini. Jika Alin meyakini, apa yang Alin lakukan untuk memperbaiki kesalahan Alin? Saya akan meminta maaf kepada Nadira dan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bagaimana cara menghargai keputusan bersama sesuai sila Pancasila keempat. Baik, bagus banget usulan Alin ya. Ketika melakukan restitusi, saya merasa dihargai sehingga timbul keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Oke, jadi intinya kita melakukan restitusi kepada anak-anak kita itu adalah untuk menghargai mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan, harus kita hargai. Jangan kita judge mereka itu anak yang nakal, mereka itu melakukan hal begini begitu. Intinya biar mereka mendapatkan pembelajaran sendiri tentang dirinya dia. Dan insya Allah mereka akan melakukan itu ke depannya. Jadi melakukan sesuatu dia tahu dia harus seperti apa untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, sekarang kita tebak-tebakan lagi. Coba memberikan anak tugas mencatat 100 kali kata-kata. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi dari keterlambatan anak? Hukuman. Coba kita buka. Iya, mencatat 100 kali ini termasuk hukuman kepada anak-anak. Ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jawabannya adalah hukuman, karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia harus push up gara-gara tidak pakai masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, good. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, good. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Betul, konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, sekarang waktunya kita berefleksi. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di depan. Dituliskan di kertas, nanti saya minta salah satu atau salah 2 atau salah 3 maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang kedua, posisi kontrol seperti apa yang telah saya lakukan selama ini kepada murid-murid saya. Yang ketiga, saya akan melakukan posisi kontrol apa setelah mengikuti sesi ini. Tolong jawab ya Bapak Ibu ya. Ntar saya minta salah 1 atau salah 2, salah 3 maju ke depan. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Apanya dibuka? Apanya dibuka sayang kan? Jangan sayang. Ayo dijawab. Boleh? Iya. Sudah? Ada yang sudah? Baru mau buka. Ayo, udah? Sudah? Siapa yang sudah? Oke, Bu Yusna 1. Ayo 1 lagi, 2 lagi, boleh? Ya Pak Tato. Perwakilan Pak Tato? Ya Bu Yusna, boleh maju ke depan? Kita merefleksi kegiatan hari ini yang sudah kita lakukan. Ini Setelah mengikuti kegiatan ini, perasaan yang saya rasakan adalah perasaan senang. Iya, jujur senang. Kemudian posisi kontrolnya yang sering saya lakukan itu ya, ada marah, kemudian mendukung, dan ada juga sebagai teman. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya ingin jadi manajer. ingin menjadi posisi di manajer. Oke, terima kasih Bu Yusna. Dari yang sebelah sana ingin mewakilkan 1? Ada lagi yang lain? Bu Muti, boleh? Silakan maju. Boleh? Sini boleh. Ya, makasih Bu Yusna. Pertanyaan pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi? Saya masih lebih sering memberikan motivasi eksternal, dalam artian saya yang lebih
memberikan motivasi kepada anak. Jadi bukan dari diri sendiri siswa saya, gitu ya. Jadi saya yang masih dominan dalam hal ini ya, masih dominan. Jadi saya akui saya masih kurang dalam menanamkan disiplin positif pada siswa saya. Lalu yang kedua, positif kontrol seperti apakah yang saya lakukan selama ini kepada diri saya? Tergantung kasusnya, ya, tergantung kondisi. Kadang saya menempatkan sebagai penghukum, kadang saya menempatkan sebagai teman, kadang saya menempatkan sebagai pembuat merasa bersalah, kadang saya juga pernah menjadi manajer seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Yang ketiga, saya akan melakukan positif kontrol apakah setelah menulis ini ya kan ada dapat dari ilmu sisma, makasih banyak. Jadi yang paling baik itu posisi kontrol berdasarkan teori ini ya. Nah, manajer ya. Karena apa? Karena dia akan membangun disiplin positif. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah? Iya. Jadi, alhamdulillah sesi kita hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang sudah saya salurkan kepada teman-teman materinya tadi mudah-mudahan bermanfaat, ada faedahnya, bisa dipraktekkan untuk teman-teman juga kepada murid-muridnya di kelas. Lalu kemudian terima kasih sudah mensupport saya di sekolah, terima kasih sudah mendukung saya, terima kasih sudah menjadi bagian hidup saya. Jadi kata-kata bijaknya hari ini adalah lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kalian lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bapak Ibu materi tadi? Luar biasa. Oke. Dari Pasaman ke Malampah, nampak pohon berderak-derak. Hari ini sangatlah indah, bersua dengan calon guru penggerak. Iya, ya. Semoga kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing ya. Jadi budaya positif di sekolah ini nantinya akan menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Sisma Putri Mingguna atas paparan materi yang telah didapat selama dalam pendidikan calon guru penggerak. Kita doakan semoga sukses dan lancar. Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.